Assalamualaikum Mamis, bagaimana kabar Mamis hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan urusan kita dan dilancarkan rezeki kita ya Mamis, amin. Mamis, untuk pagi ini saya masih berada di kota Cirebon. Jalan pagi kami diawali melalui jalan Pekiringan kota Cirebon Mamis. Kami akan mengunjungi beberapa situs cagar budaya yang ada di kota ini. Di depan itu sudah mulai terlihat Mami salah satu situs cagar budayanya, yaitu gudang air di kota Cirebon, atau disebut juga dengan Menara Air Perujakan. Bangunan Menara Air ini termasuk bangunan yang bersejarah di era kolonial Belanda ya Mamis, dan dibangun tahun 1937. Kegunaan gudang air ini atau menara air ini untuk mensuplai air bersih kota dan di pelabuhan. Tingginya ini sekitar 25,64 meter Mamis. Tinggi sekali sebenarnya ini dan besar. Kemudian rangkanya terbuat dari baja dan berbentuk seperti kubus ya Mamis. Jalan paginya kami lanjutkan kemudian menuju ke situs cagar budaya yang satunya lagi ya Mamis. Tidak kalah penting dan tidak kalah membuat kami merasa kagum ya Mamis. Kami melewati jalan kebun chai. Kemudian kami lanjutkan untuk menuju ke Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan. Di situ ada sebuah situs cagar budaya Mamis yang dinamakan Pedati Gede Pekalangan. Salah satu benda cagar budaya juga ya Mamis. Pedati Gede Pekalangan yang akan kami kunjungi ini Mamis dibuat oleh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi. Dibuat pada tahun 1371 Saka atau 1449 Masehi Mamis, dan ini penampakan dari Pedati Gede Pekalangan. Pedati Gede Pekalangan ini pernah terbakar dulu Mamis pada tahun 1907. Sebelum terbakar, pedati ini memiliki 12 roda atau 6 pasang roda. Dari sini Pak. Tinggi dari diameter dari roda ini sekitar 2 meter Mamis. Besar sekali memang Mamis ini. Saya merasa takjub sekali melihat pedati ini. Baru kali ini saya melihat benda cagar budaya semewah dan semegah ini Mamis. Renovasi situs Pedati Gede ini Mamis dilakukan pada tahun 1995 oleh Mr. Herman Vos dan Mr. De Joger dari Belanda. Pedati Gede Pekalangan adalah alat transportasi ya Mamis yang digunakan dalam pengangkutan material ketika pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Selain digunakan untuk angkutan dalam pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Pedati Gede Pekalangan ini juga digunakan untuk mensiarkan agama Islam di pesisir pantai utara Pulau Jawa Mamis. Pedati Gede Pekalangan ini Mamis dijaga oleh seorang juru kunci. Juru kunci yang dipilih tidak sembarangan orang Mamis, harus dari keturunan juru kunci sebelumnya. Jadi tidak semua orang bisa menjadi juru kunci di situs cagar budaya ini ya Mamis. Kebetulan waktu itu saya bertemu langsung dengan juru kunci Pedati Gede ini, seorang ibu, dan beliau menjelaskan secara detail sejarah dari situs Pedati ini dan sejarah bagaimana beliau diangkat sebagai juru kunci. Beliau menceritakan bahwa Pedati Gede Pekalangan ini Mamis ditarik oleh seekor kebo bule untuk menjalankan pedati gedenya ini ya Mamis. Dan ini foto dari situs Pedati Gede Pekalangan yang sebelum direnovasi dan setelah direnovasi ya Mamis. Kalau 12 roda panjangnya 15 Begitu megah sebenarnya Mamis ini.
saya sendiri sampai takjub sekali karena begitu besar pedati gede ini. Rodanya berdiameter sekitar 2 meter. Iya, nanti jatuhnya kalau sekarang 11 Juli. Kami banyak mendapat info atau keterangan dari Ibu Juru Kunci tersebut ya Mamis. Tetapi sayangnya Mamis, waktu itu saya tidak berfoto di sebelah roda yang paling besar ini ya Mamis. Jika sempat berfoto pun akan terlihat nanti seberapa besar, berapa tinggi roda tersebut. Untuk roda belakangnya itu Mamis berdiameter sekitar 2 meter dan untuk roda depannya berdiameter sekitar 1,6 meter. Dan terlihat di sini gambar dari pedati Gede Pekalongan. Dan di sebelah saya itu Pak suami sedang berbicara atau mendengarkan keterangan dari Ibu Juru Kuncinya pedati Gede Pekalongan Mamis. Beliau menceritakan dengan detail pedati Gede Pekalongan. Jika Mamis berkunjung ke situs Cagar Budaya pedati Gede Pekalongan ini Mamis, sebaiknya Mamis menemui Ibu Juru Kunci tersebut ya Mamis, agar bisa lebih jelas untuk diterangkan sejarah pedati Gede Pekalongan. Dan ini Ibu Juru Kuncinya tersebut Mamis. Kami agak lama juga berada di situs pedati gede ini Mamis, karena terbawa suasana mendengarkan keterangan beliau. Dan ini ada foto dari Mr. Herman Vos dan Mr. De Jager dari Belanda yang merenovasi situs pedati Gede Pekalongan. Rodanya seperti itu Mamis, setinggi itu. Kemudian kami lanjutkan. Setelah berpamitan dengan Ibu Juru Kuncinya, kami berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Di sepanjang gang menuju situs tersebut ada gambaran pedati Gede Pekalongan tadi ya Mamis ya. Kami lanjutkan jalan pagi kami melewati Jalan Surya Negara dan terdapat gedung kantor Telkom Cirebon ya Mamis sebelah kiri ini. Kami akan menuju ke alun-alun Kejaksan ya Mamis. Di sini kami melewati Jalan Siliwangi Utara nantinya Mamis. Lalu lintas mulai ramai dan matahari sudah mulai bersinar. Agak terang ya Mamis ya. Kami mulai menuju ke arah alun-alun Kejaksan ya Mamis. Sudah panjang juga jalan yang kami lalui dengan jalan kaki ini. Dan kami akhirnya nyampai di alun-alun Kejaksan. Sudah terlihat banyak yang melakukan aktivitas olahraga di pagi hari itu. Sudah ramai Mamis, dan kebetulan ada acara di sekitar alun-alun ini. Terlihat gapura yang ada di alun-alun Kejaksan. Kemudian kami melanjutkan ke Jalan Siliwangi ya Mamis. Sebenarnya banyak tempat yang ingin kami kunjungi di kota Cirebon ini Mamis.
Tetapi sepertinya waktunya tidak memungkinkan dan kami berdua tidak lupa untuk mengabadikan ya. Tetap semangat ya Mamis, dan jangan lupa bahagia. Kami lanjutkan ke depan itu Mamis, ke arah tetap masih di Jalan Siliwangi ya. Panas dan berkabut. Kami akan menuju ke stasiun Cirebon Mamis, dan di sebelah kiri ini ada gedung Wali Kota Cirebon Mamis, masih di Jalan Siliwangi. Di Kota Cirebon ini terdapat 2 stasiun. Yang pertama yaitu Stasiun Cirebon atau lebih dikenal dengan nama historisnya Stasiun Kejaksan yang terletak di pusat kota, dan Stasiun Cirebon Perujakan yang melayani sebagian kereta kelas ekonomi dan berada di sisi barat stasiun utama. Dan ini kantor KAI Daob 3 Cirebon ya Mamis. Ada kereta yang dipajang di depannya ini ya Mamis. Dan ini stasiun Cirebon. Di depan itu ada monumen lokomotif Mamis B1304 yang berdiri gagah di depan itu. Kemudian kami lanjutkan dengan naik angkutan Mamis, karena jarak yang kami tempuh sudah panjang juga dan matahari bersinar terik, kami memutuskan untuk naik angkutan menuju ke Taman Pedati Gede, Kota Cirebon. Taman Pedati Gede nanti terletak di kawasan Kota Tua ya Mamis ini. Kami sudah sampai dan meneruskan dengan berjalan kaki. Berada di Jalan Pasuketan, Kelurahan Lemah Wungkuk, Kecamatan Lemah Wungkuk. Sudah terlihat itu Mamis, Taman Pedati Gedenya. Dan di sini tertulis peninggalan bersejarah Kota Cirebon abad ke-15. Pembuatan pedati ini merupakan ide bersama Pangeran Cakrabuana dan Syekh Syarif Hidayatullah dalam membuat transportasi yang rangka utamanya mengambil bentuk rangkaian huruf Al-Quran. Dan di sebelah kanan terdapat gedung PT BAT Company ya Mamis. Didirikan kurang lebih tahun 1917. Gedung British American Tobacco yang bersejarah di Kota Cirebon ini Mamis terletak masih di Jalan Pasuketan, dikenal sebagai cagar budaya dengan arsitektur kolonial Art Deco ya Mamis. Pada masa kejayaannya, gedung tersebut merupakan salah satu pabrik rokok yang terbesar di Hindia Belanda, menjadi saksi sejarah industri tembakau lokal Mamis. Dan ini masih terlihat monumen di Taman Pedati Gede ya Mamis, seperti ini. Terlihat besar tadi ya Mamis. Dan ini gedung PT BAT-nya, salah satu cagar budaya. Kemudian kami melanjutkan untuk segera pulang saja ya Mamis, karena matahari sudah bersinar terik. Kami menggunakan transportasi via online karena sudah jauh juga kami berjalan paginya hari ini.
Kita bertemu di vlog selanjutnya ya Mamis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Mamis. Minta maaf jika ada salah penyebutan. Terima kasih Mamis. Assalamualaikum.